Izin Kak ya, kami lagi menuju ke Saya ulang lagi ya. stop. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Kita mendadak ya. Zoom meeting kita dipercepat. Dan juga saya sangat bahagia sama kakak-kakak semuanya. Hari ini hari Sabtu. Semuanya sehat dan bahagia. Dan nampak kali aura positifnya. Semuanya kakak-kakak bahagia. Oke, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan Zoom meeting kita, yang mana Zoom meeting kita ini adalah kegiatan PKG PJOK, dan juga selawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan salawat tadi, semoga kita kelak mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita minggu ke pertemuan ke-7 ya, kakak semua ya. Bentar lagi kita mengikuti tatap muka, insya Allah tanggalnya tanggal 13 sampai 19. Jadi hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya di tanggal itu keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah kakak-kakak. Materi kita ini hari ini adalah kuatkan pemahaman tentang pengembangan kurikulum PJOK. Mudah-mudahan kakak semuanya sudah membaca di LMS atau modul yang sudah kakak pelajari. Insya Allah hari ini kita sama-sama sharing untuk mencari solusi bagaimana pengembangan kurikulum PJOK. Oke, untuk materi pertama, slide pertama, yaitu masih seperti biasa, kesepakatan bersama, kamera menyalakan dan juga mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Tadi kena juga punya saya kameranya tidak aktif, jadi saya coba untuk mengaktifkan kembali, mencari solusinya. Alhamdulillah hari ini sudah dapat solusi, kamera saya aktif. Oke, hari ini tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwards design. Nanti kita membahas masalah desain backward ini ya. Oke, agenda kita sesi hari ini. Yang pertama, backward design. 2, pengembangan kurikulum PJOK. 3, pemikiran Ki Haji Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak semuanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh nanti saya minta dari kakak-kakak semuanya untuk memberikan jawaban atau pemikiran dari kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak memberikan tanggapan. Atau boleh langsung dijawab juga nggak apa-apa, atau kirim di chat kolom juga nggak apa-apa. Menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK menurut kakak ya?
Kak Hermanto, boleh? Kalau menurut saya Pak, baru 7 barangkali Pak. Baru 7 ya. Baru 7 ya. Ya Pak. Itu udah cukup. Itu ya, cukup bagus juga. Atau kakak-kakak yang lain? Boleh untuk menambah tanggapannya? Kak Ahmad Afandi? 5 Kak. Oke, 5 ya. Karena masih ini ya Kak, kita masih pakai K13 kali ya. Sebagian ada Kak, benar. Oke. Sebagian ada yang pakai Kumar ya, kurikulum Iya. Merdeka. Tapi rata-rata baru Kak sudah kurikulum Merdeka Kak. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya sama semua ya, K13 sama Kumar sebenarnya sama, tapi kita menambahkan apa tadi ya, model desain backward desain itu. Jadi memang betul-betul kakak memberikan tanggapan nanti tentang kurikulum Merdeka kita ini. Oke, kita lanjut aja. Ini ada jawaban untuk kakak ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak semuanya menjawab di kolom chat. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, Kak Nurmansyah membuat tubuh anak sehat, bugar dan semangat. Untuk menambahkan Kak Hermanto, menurut saya untuk dapat mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan besar. Jadi ya, yang gerak motorik. Kak Hermanto, menurut saya untuk dapat mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik tapi juga mental sosial. Oke, semuanya jawabannya hampir sama semuanya ya. Tujuannya ke anak itu pengembangan dan keterampilan peserta didik ya pada bagian perkembangan tubuh manusianya yang seutuhnya. Baik perkembangan mental, emosional, dan juga sikap. Oke, kakak-kakak,
jawabannya hampir sama semua ya. Tujuan kita sama, yaitu mengembangkan fisik, mental, dan sikap anak peserta didik. Oke, kita lanjut. Ini menurut dari capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, di antara lain itu, 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan kompetensi dan kreativitas. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan juga menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini sudah dijawab semua sama kakak di chat kolom ya. Hampir semua sama, kita sebagai guru olahraga memang kita tujuan dari PJOK ini yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik yang tadi baik secara gaya hidupnya, kesehatannya, emosionalnya. Jadi semuanya memang betul-betul kita sebagai guru peduli kepada peserta didik, pengembangan secara keseluruhan tubuhnya yang seutuhnya. Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semuanya. Tadi sudah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut kakak gimana nih? Dalam konteks kurikulum merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai enggak? Kalau menurut kakak? Boleh di di kolom chat ya. Silakan, nggak apa-apa. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke, silakan Kak Eka. Baik. Jadi tujuan melalui aktivitas pembelajaran olahraga itu bisa. Ya. Berarti bisa ya. Kalau kurikulum merdeka ini bisa tersampaikan tujuan-tujuan untuk yang dicapai oleh peserta didik ya dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ya. Itu ya Kak Eka? Ya. Oke. Mungkin yang lain, Kak Ahmad Pandi, Kak Hermanto boleh untuk menambahkan penguatan jawaban dari Kak Eka. Ya Kak. Ya. Menurut saya Kak, tujuan itu bisa lah dicapai karena kurikulum ini kan relatif berubah Kak. Berubahnya arti kata dia, kalau dulu ada namanya KTSP, ada kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum merdeka namanya. Sebenarnya kurikulum tuh isinya sama saja Kak ya, namun dievaluasi sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk tujuan pembelajaran itu bisa lah Kak, karena kan itu tadi kurikulumnya ibaratnya hanya kulitnya saja yang dirubah. Dalam intinya kan kita bagaimana kurikulum itu mencapai apa tujuan pembelajaran kita kepada peserta didik kita. Ya kan Kak? Oke, terima kasih Kak Ahmad Pandi.
Mungkin Kak Hermanto ada nambah, Kak Niko, Kak Maulana. Bisa Pak, bisa Oke, yuk. Pak. Karena tujuan dari kurikulum mereka adalah menjadikan peserta didik menjadi bugar Pak. Ya, Itu aja Pak. oke. Ada penambahan lagi Kak Maulana? Nah, jadi tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran berpusat pada anak. Jadi untuk tujuan-tujuan ini bisa dicapai karena setiap pembelajaran itu membebaskan anak untuk berkreativitas dan aktif dalam pembelajaran penjas ini, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang mengarah ke pembiasaan gerak, ya kan. Jadi Ya. itu bisa dicapai dengan kurikulum Merdeka ini tadi Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawaban dari Kak Ahmad, Kak Eka, Kak Hermanto kan, dan juga Kak Maulana. Sebenarnya tujuan kita sama aja. Ya, tujuan kita sama aja. Ya, karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita memang betul-betul mengutamakan yang berfokus kepada peserta didik untuk pengembangan karakter peserta didik sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi betul-betul kita sebagai guru memang dituntut untuk memahami karakter anak-anak yang kita temui di saat kita pembelajaran PJOK. Oke, kita lanjut ke slide ini ya. 12. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru-guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya kakak-kakak semuanya, dari pemerintah sudah ada capaian pembelajaran, sudah ada kemarin kalau nggak salah sudah dikirimkan format tentang capaian pembelajaran baik khususnya untuk pelajaran PJOK itu sudah diturunkan. Hanya kita tinggal lagi untuk menambahkan tujuan pembelajaran kita yang sesuai dengan capaian pembelajaran dari pemerintah. Bagaimana cara kita menurunkan capaian pembelajaran itu sampai ke tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Jadi keinginan kita itu seperti apa untuk anak nanti. Kita pinginnya anak itu nanti tujuan pembelajaran kita misalnya kayak gini. Tujuan pembelajaran kita anak bisa menganalisis permainan sepak bola. Jadi anak itu bisa memahami bagaimana cara untuk menganalisis permainan sepak bola. Contoh, di situ ada teknik dasarnya. Teknik dasarnya ada passing, dribble, dan shooting. Jadi anak itu memang memahami dan bisa menganalisis tujuan pembelajaran itu dengan sesuai yang keinginan kita dan sesuai dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa kita nanti. Jadi kakak-kakak semuanya hati-hati untuk membuat perangkat pembelajaran memang betul-betul dipahami modul ajar itu nanti. Jangan sampai anak tidak tahu. Dan ini juga fase-fasenya berbeda untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau SD itu udah fasenya fase A dan B ya, kalau nggak salah. Kalau yang SMA itu E, yang SMP, kalau SMP gimana Kak Ahmad Pandi? Itu fasenya fase berapa? Mana Kak? Fase? Iya, fase untuk SMP apa? Kalau yang SMA kalau nggak salah yang itu fasenya E dan F itu kalau nggak salah ya. Kalau yang SD A dan B. Kalau yang SMP apa fasenya? Kalau SMP D Kak. D ya. Oh, ya. SMP D Kak. Kalau Oke. SD ABC. ABC. Oke, ya. ABC Kak kalau saya SD Kak. Oke. Berarti itu ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ini dia yang memang betul-betul kakak pelajari ya. Tujuan pembelajaran kita dengan sesuai CP dan TP-nya.
dan juga nanti alur tujuan pembelajarannya. Itu jangan sampai salah. Oke, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, 2. Menentukan metode penilaian, 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Mungkin ini yang ketiga-tiganya kakak sudah melakukan ini ya, sudah melakukan perangkat pembelajaran. Apakah sudah kakak buat? Jika sudah buat, mungkin saya minta nanti kakak-kakak boleh deh ditampilkan perangkat pembelajaran kakak atau RPP atau modul ajar. Nanti kita sesuaikan nanti. Ini yang kita pelajari ini tentang pengembangan kurikulum PJOK ini nanti itu sesuai dengan pembuatan konten kakak nanti di tanggal 18. Jadi saya minta nanti kalau bisa ditampilkan perangkat pembelajaran kakak juga nggak apa-apa. Bagaimana pendahuluannya, kegiatan intinya ya. Pendahuluan kegiatan inti dan juga kegiatan penutupnya. Jadi kalau bisa nanti saya minta salah satu kakak atau 2 orang untuk menampilkan perangkat pembelajaran atau modul ajar nanti sesuai dengan pengembangan kurikulum Merdeka ini. Pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Ini dia kakak, apa yang saya sampaikan tadi, aktivitas 2, penyusunan program PJOK-nya. Ini dia kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Ya, ini sudah ada poin-poinnya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ini Kak, sudah ada kurikulum yang berbasis standar, yang mana di antara 3 ini yang sesuai dengan jawaban kakak tadi di kolom chat. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ibaratnya konektif, efektif, dan sikap atau itu ya, psikomateri. Jadi ini semuanya kakak-kakak memang ini kakak sudah melakukan pembuatan pembelajaran PJOK atau RPP atau modul ajar. Jadi sebenarnya antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama. Cuman kita bagaimana apa yang kita buat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dipahami oleh anak-anak atau peserta didik. Jadi kita memang mindset kita berubah. Jadi anak itu memang betul-betul dia melakukan aktivitas sendiri untuk memecahkan masalah yang kita berikan sesuai dengan pelajaran yang mereka pahami. Jadi di situ anak itu memang betul-betul mempelajari dan ini ya mencari masalah. Jadi kita hanya sebagai membimbing anak itu apakah anak itu bisa melakukan atau mencari masalahnya. Jadi kita sebagai guru memang betul-betul kita memberikan bimbingan. Contoh seperti saya kemarin, saya bikin video. Yang pertama saya melakukan kegiatan pendahuluan itu dengan dengan absen, doa salam, terus setelah itu saya melakukan kegiatan intinya yaitu anak ini berkelompok dengan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok itu melakukan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak itu mencari masalah apa yang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi nanti anak itu melakukan kegiatannya sendiri. Jadi kita membimbingnya aja. Ketika anak susah menjawab, maka kita membimbing anak itu bahwasan jawaban mereka bisa mereka carikan sendiri
apapun yang mereka dapatkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru ya itu tadi membimbing anak-anak aja. Jadi kita nggak terlalu banyak kali lah untuk melakukan aktivitas yang betul-betul kita masih seperti dulu. Jadi kita hanya membimbing aja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Struktur yang pertama struktur kurikulum, 2 capaian pembelajaran, 3 pembelajaran dan asesmen, 4 penggunaan perangkat ajar, 5 kurikulum satuan pendidikan. Ini dia kakak-kakak semuanya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi di sini sumbernya ini sumber dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 72. Oke. Jadi kakak-kakak saya coba untuk minta kakak-kakak semuanya untuk menyiapkan RPP-nya atau modul ajarnya yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Coba kita bandingkan dengan K13. Apa sih yang beda yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13? Boleh nanti ditampilkan kakak-kakak ya. Saya minta nanti kakak untuk menampilkan RPP atau modul ajarnya. Silakan. Saya tunggu kakak-kakak untuk menyiapkan RPP-nya. Nanti kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Oke, silakan kakak-kakak. Saya tunggu. Kita hari ini sampai jam berapa Kak Maulana? Iya Kak, Kita hari ini sampai jam berapa? 2 jam ya? sampai setengah 12. Setengah 12 ya? Lewat-lewat Tadi, sedikit, nggak apa-apa. Iya. Kami Ya, tunggu di silakan kakak. Patarba Kak. Ya. Ya. Silakan kakak-kakak untuk menampilkan RPP-nya atau modul ajar yang K13 dan kurikulum merdekanya. Silakan kakak-kakak untuk menampilkan slide RPP K13 dengan kurikulum merdeka. Kak, mungkin saya nampilkan yang kurikulum Merdeka, Kak Ahmad Apandi yang kurikulum 13 Kak. Oke. Boleh silakan. Nanti semua kakak-kakak itu ya menampilkan semua ya. Jadi kita tahu nanti.
Saya kasih waktu 10 menit ya. Jadi kakak-kakak yang lain bisa mempersiapkan modul ajarnya. Saya minta nanti ada yang kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti saya minta ya tanggapan dari kakak-kakak yang lain ya. Supaya kita nanti modul ajar kita itu betul-betul bisa dipakai nanti. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kak Maulana coba digeser ke bawah dikit Kak Maulana. Saya mau lihat target peserta didik. Oh, oke. Itu peserta didik cerdas istimewa berbakat. Ini maksudnya apa Kak? Kak Maulana. Peserta didik cerdas istimewa berbakat. Mikrofonnya tolong dihidupkan. Ini ada satu murid kami Kak, murid saya yang berinklusi dia Kak. Inklusi. Oh, terbuka. Oh, iya ya. Ya, Oke, butuh siap. bimbingan Kak. Iya. Iya, betul. Oke. Bagus. Ini berarti sesuai dengan ini ya, kebutuhan di sekolah masing-masing ya. Betul ya Kak. Betul. Oke. Nanti saya minta tahu, saya ingin tahu nih, kalau anak seperti itu bagaimana cara kakak nanti menghadapi menerima tantangan seperti itu nanti. Sebab begini, kadang di sekolah masing-masing itu ada yang berbeda ya, mendapatkan anak seperti itu. Oke, peserta 22 ya pengayaan. Oke.
Ya, kita tunggu untuk kawan-kawan yang lain untuk mempersiapkan apa ya modul ajarnya. Nanti saya minta kakak-kakak yang lain untuk memberikan tanggapannya. Diskusi presentasi. Nanti minta semua nih. Pak Ison, kirim Pak Ison. Gitu. Hmm. Oke, silakan Kak Maulana untuk memberikan apa ya, menampilkan slide-nya. Baik, izin kakak-kakak semuanya saya menampilkan modul ajar yang saya buat. Di sini saya mengajar di kelas 1 ya. Kemudian Oke, kelas 1. ya, ini saya menggunakan fase A, di mana fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2, fase Ya. B itu kelas 3, kelas 4, dan fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Oke, Di sini materi awalnya itu gerak lokomotor yang dikombinasikan dengan permainan tradisional. Ya. Ini saya juga jujur Kak, ini RPP ini modul ini saya ngambil dari Google juga, cuman saya edit sedikit-sedikit sesuai dengan yang kebutuhan ngajar saya Kak. Ya. Karena merata hampir sama-sama seperti itu. Ya. Nah, terus di sini untuk apa ini? Ini mode pembelajarannya itu tatap muka. Tatap muka ya. Terus ini ada metodenya yaitu diskusi, presentasi, demonstrasi, resiprokal, eksperimen, permainan, ceramah, simulasi, dan resiprokal. Saya memakai demonstrasi sama ceramah sedikit-sedikit dan ada permainan serta simulasi. Ini enggak saya apa ini Kak. Saya coret nih Kak kalau yang fotokopiannya Kak. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai variasi jalan, lari, dan lompat dalam pola gerak dasar lokomotor sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada anak-anak. Bukan
saya jelaskan terlebih dahulu karena ini anak kelas 1. Ini adalah anak yang butuh betul-betul pendampingan secara khusus. Ya. Di mana mereka masih ibaratnya kalau ember itu belum terisi penuh. Ya, betul. Nah, di sini Betul. saya memakai model pembelajaran sorry. Ini alat-alat yang saya gunakan. Ini saya menyiapkan ya seperti biasa fluid, pun Ya. tadi ya. Tadi. Tunggu, Kak. Nih. Kardus bekas, ban bekas, dan kun. Saya Ya. pakai ban bekas, Kak. Oh, Terus pakai ban bekas ya? Iya, pecahan genteng. Ini pecahan Ya. genteng ini saya ganti dengan pecahan ini keramik. Karena genteng Keramik. udah payah carinya, Kak. Iya. Ya, nggak apa-apa. Bendera Yang penting saya gini, ganti, nanti dimodifikasi aja. dia modifikasi, Kak. Oke, ya. Oke. Terus fluid ya seperti biasa. Ya, Bendera ini kadang jarang saya pakai, Kak. ya nggak apa-apa. Yang Kalau ada bendera pun fluid juga itu. nggak apa-apa. Iya. Ini kakak pakai model Ini model saya luring. pakai model Pengatur kandungan. metode diskusi, demonstrasi, ceramah, dan permainan. Ini semua bisa dipakai Ini loh, Kak. Ini bisa dipakai nggak nih semuanya nih? Iya, sebenarnya semuanya bisa dipakai, Kak. Cuman saya agak ragu sama yang ini nih, resiprokal. Nah, ini, Kak. Dan Ya. inquiry. Sedangkan Saya ini belum yang terlalu satu paham ini- yang ini nih, Kak. Ya, yang satu presentasi ini maksudnya gimana nih? Itu anak yang menampilkan presentasi atau gimana? Iya kan sebelum mengajar tuh, Kak, ada saya lihatkan video pembelajaran dulu, Kak, melalui PowerPoint. Oh gitu. Nggak semuanya, nggak setiap materi sih, ada beberapa materi yang memang harus ditampilkan presentasinya, Kak. Oke. Disesuaikan aja, Kak. Metode pembelajarannya disesuaikan aja. Nggak semuanya harus dimasukin Oke. sih sebenarnya. Tapi disesuaikan aja kebutuhan Di sini anak-anak. berarti di sini apa ya, opsi ya kan, opsional ya kan, Kak. Opsi ya. Ya. Oke, pengaturan peserta didik berkelompok vertikal. Ya. Oke, lanjut. Jenis asesmennya. Nih, asesmennya pengetahuan tertulis dan lisan, Oke. keterampilan praktik dan Asesmen kinerja. keterampilannya ini, Kak, ini anak melakukan kegiatan ya. Iya, betul. Anak melakukan praktik kan sesuai dengan materi. Tapi untuk pencapaiannya, Kak, saya nggak mengambil nilai ini ya, nilai apa namanya? Nilai ini apa? Nilai apa? Iya. Nggak, nilai ini ya, batas nilai itu apa namanya? Nilai asesmen otentik atau gimana? KKM. Kalau yang untuk praktik ini, Kak, saya nggak mengambil nilai itu sempurna karena memang anak-anak ini dasar kan. Jadi saya mengambil Ya, betul. untuk yang penting jangan sampai lewat dari nggak sampai KKM, Kak. Oke, Untuk praktik betul. KKM berapa? 85? 85 kan? Ya. Yang penting anak-anak Ya, ini ya sekolah. melakukan keterampilan ya. Walaupun Betul, tidak Kak. sempurna gitu ya. Oke. Terus Asesmen ini individu, oke. sikapnya ini, profil pelajar Pancasila mandiri dan gotong royong ini, mereka bagaimana caranya untuk berdiskusi. Saya buat kelompok untuk saling, satu kelompok itu kadang saya buat 5 orang
Kadang untuk Bekerja sama saling gitu ya? mereka saling ya kerjasama Kak, untuk saling bekerja sama. Oke. Saya buat Ya, lanjut. untuk ice breaking di situ. Portofolio ini untuk tugas di rumah Kak. Portofolio. Ini Ya kadang nih Kak berarti saya nggak terlalu apa juga sama PR karena PJOK ini itulah tuh, praktik lebih ya, banyak. ya betul. Berarti pakai LKPD juga ya ini ya? Mm-mm. Oke. Tujuan pembelajarannya? Oke. Iya. Oke. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan ya. Ya. Ini Kak. Oh, yang ini pertanyaan pemantiknya ya. Mengapa peserta Iya. didik perlu memahami dan menguasai pola gerak? Oke. Ya, paham bermakna. Ya. Oke. Sekarang yang kegiatan intinya loh, Kak. Ini pendahuluan. Ini Ya. inti. Oke. Oke, coba di atas dulu Kak. Ke kegiatan pendahuluan itu Kakak melakukan ice breaking apa tidak ya? Nih, Burung, oke. Iya, burung melanjutkan. Oke. Iya. salah di sini nih. Kalau nggak salah sih saya lupa masukkan ini nih Kak. Iya. Nyanyikan Yang lagu penting ini nasional. Ya, Hmm. ya seharusnya Ya, dimasukkan nyanyi dulu, menyanyi iya nih Kak. lagu nasional. Atau mungkin bisa anak-anak itu mengucapkan Pancasila juga nggak apa-apa. Iya. Ya, itu dimasukkan. Oke. 5 gitu ya. Ya. Jadi jangan lupa Kak, dari awal kita udah masukkan profil Pancasila. Jadi anak-anak itu memang betul-betul nasionalisme gitu loh. Jadi anak menyanyikan atau membacakan Pancasila juga nggak apa-apa. Diikutin teman-temannya. Oke, lanjut ke bawah. Ini pemanasan Kak. Ya, Yang jelaskan ini pendahuluan kan dalam bentuk permainan. Oh ya, Naik kita masih kendaraan. butuh. Oke, kita masih butuh pemanasan ya? Hah? Pemanasan masih dipakai atau gimana? Ini saya bentuk dalam permainan sih Kak. Bentuk Karena permainan kan ya? ya karena tadi kan belum pemanasan tuh, berdoa, terus saya menjelaskan tentang afirmasi apa pembelajaran, terus ini Ya. dan sampai di kegiatan sebelum masuk kegiatan inti kan ada pemanasan. Tapi saya Iya, buat betul. sini game. Maker naik kendaraan secara Oke. berkelompok. Oke. Naik kereta api, tut tut tut. Nah, itu Kak. Ya, betul. Betul. Jadi memang betul-betul. Jadi kita tidak, kalau saya kan tidak ada pakai lagi ini kegiatan pemanasan, jarang saya pakai, nggak ada. Saya biasanya memakai itu melakukan kegiatan ice breaking untuk membangkitkan minat Nah, iya boleh juga peserta sih ya didik. speaking. Ya, itu ditambah ice breaking juga bagus. Oke, lanjut. Ya, dilanjutkan pemanasan dalam bentuk permainan. Oke, yuk. Ice breaking, ya. Hop, Oke. mana nih? Oh, hilang ini. Tuh, ke bawah Ke dia. bawah kali ya? Ya. Inti. Ini dia. Kegiatan inti. Kegiatan inti aktivitas pertamanya apa nih? Ini berjalan, Kak. Cara Berjalan. berjalan. Ya. Cara berjalan. Oke, lihat di Kan gambarnya. ini kan saya mungkin ini nih, jalan, lari dan lompat. Ya, sesuai dengan materi ya. Iya. Materi yang Kakak sampaikan ya. Betul. Jalan. Ini kan teknik dasar lokomotor gitu ya. Iya, betul. Oke, yuk lanjut. Ini ada jalan ke depan dan jalan ke belakang. Oke, jalan ke Saya juga belakang, variasikan, Kak, untuk jalan menginjak garis lurus
Saya kebetulan ada lapangan badminton, jadi garis itu yang saya jadi patokan untuk dia latihan jalan lurus. Karena beberapa anak ini memang butuh untuk latihan di jalan lurus itu, kadang jalan aja dia lurus, nginjak garis lurus itu aja nggak bisa Kak. Kadang ada yang terjatuh, ada yang nggak seimbang gitu. Itu latihan. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting materi kita udah tersampaikan dengan tujuan pembelajaran kita itu kan tentang apa kan teknik dasar lokomotor gitu. Oke, lanjut. Ini pemain gobak sodor ini memang betul-betul harus detail jelas ini Kak, karena kelas 1 kan. Cuman Iya. nggak saya mainkan ini di sini Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini permainan apa namanya? Gobak sodor, kabadi. Oh iya ya. Ini bisa dimainkan sama anak kelas 1 ya? Sebagian mereka udah ada yang bisa Kak. Ini apa? Permainan tradisional enggak ya? Iya, permainan tradisional Kak. Berkelompok, dibagi 2 kelompok. Oke. Berkelompok. Berarti sebagian anak udah paham ini. Oke, kita lanjut. Aktivitas kedua. Nanti kakak-kakak yang lain boleh ada tanggapan nanti. Oke. Ini dia. Ini Berlari. aktivitasnya. Berlari. Oke. Tadi aktivitas pertama tadi kakak sesuai dengan materinya apa aja tadi? Yang pertama? Itu berjalan. Berjalan. Yang kedua Ini. tadi apa? Berjalan terus berlari ya kalau nggak salah ya. Iya, berlari dan melompat. Nanti yang ketiga ada melompat Kak. Oke, yuk. Silakan ke bawah lagi. Oke. Aktivitas 3. Iya. Berjalan, berlari dan melompat. Ini kombinasi. 3 gerakan. Iya, kombinasi. Ini pakai ban Kak, tadi yang saya bilang Kak. Oke, Bang. Iya, ada video yang saya kelas- buat story waktu itu. Oke, kelas 1 sampai kelas 2 fasenya apa tadi? A ya? Fase A Kak. Oke. Kombinasi itu di fase berapa sih? Kombinasi gerakan itu. Apakah ada di kelas 1 kombinasi? Ada Bang. Di sini kan gerakannya kan 3 Kak. Iya. Ini kan ada berjalan, melari dan lompat. Nah, itu bagaimana supaya ketiga gerakan itu digabung. Yang contoh dalam permainan ban tadi Kak, lompat ban tadi itu Kak. Kan mereka berjalan dulu. Terus berlari. Nah, baru nanti gerakan yang dalam ban ini. Ini kan ada ban di sini nih. Seharusnya di sini ada ban. Iya. Cuman bannya Berarti itu di kelas 1 itu udah masuk kombinasi ketiga-tiganya gitu ya? Iya. Kalau di kelas 3-4 itu udah teknik dasar apa? Masih juga Kak, cuman di situ lebih ke ini dia. Kelas 3-4 saya tengok RPP-nya lupa pula aku ya. Kalau kelas 3-4 itu apa? Variasi. Kalau nggak salah variasi itu Nah, di iya kelas variasi 5. Kak. Variasi. Variasi ya? Iya. Jadi yang kombinasi itu di kelas berapa? Kelas 1 gitu ya? Di sini Setahu sebenarnya saya, ini pemahaman saya, nanti boleh dikoreksi ya. Kalau kelas 1 dan 2 itu baru memahami teknik dasar deh kayaknya. iya, dia kan tadi ya gerakannya sih saya gabungkan Kak. Makanya tadi saya bilang kombinasi gerakan kan contoh kayak berjalan, lari dan lompat. Dalam sebuah permainan, tadi lompat ban tadi itu kan bisa dikombinasikan gerakannya Kak. Sebenarnya materi kombinasi gerakan tadi tidak ada di kelas 1 karena mereka memang dasar. Contoh kayak gerak sikap pesawat. Nah, itu Kak. Itu kasih kelas 1 tuh. Iya. Oh, itu masih kelas 1 ya. Itu teknik dasar ya. Iya. Nah, itu teknik dasarnya. Oke. Nah, jadi dalam permainannya itu tadi lompat ban tadi itu Kak. Iya, terus. Ya. Kita coba lanjut lagi. Nanti di apa ya? Nanti boleh teman-teman, kakak-kakak semuanya boleh memberikan tanggapan nanti. Oke. Nah, ini Kak. Iya, contohnya. Iya. Ini penutup. Penutup, oke. Penutup 15 menit. Berarti penutup itu masuk ini ya, Kak. Setelah kakak melakukan kegiatan inti,
15 menit itu ini ya, diberikan dengan apa refleksi. Setelah itu nanti anak dibariskan terus duduk, boleh Iya, betul. dengan apa ya, pendinginan dulu, stretching dulu, Pendinginan. nanti diberikan ke anak itu refleksi. Bagaimana anak-anak setelah kita mempelajari ini, apa sih yang didapatkan kalian tadi? Boleh di apa? Disampaikan Kalau ke anak anak-anak ke-1 gitu. belum bisa, Kak. Anak belum kenal ke-1 Belum bisa gitu, ya. Belum Tapi bisa. setidaknya, Jadi kita aja yang ya jelaskan, setidaknya Kak, itu mereka, manfaat tadi ya. ya setidaknya biasanya anak kelas 1 atau anak kelas 2 itu mereka menjawabnya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu sempurna Iya, gitu. betul, Pasti terlalu, mereka menjawabnya senang, ya, senang, tidak. Ah, itu aja, Kak. ya, ya betul. Berarti mereka tuh menjawabnya senang, asik gitu loh. Itu udah Asik, jawabannya gitu. sudah sangat sangat bagus juga. Oke, itu udah sikap asesmennya. Kakak gimana nih penilaiannya nanti? Nah, ini di sini Kak, saya mau tanya nih, banyak tadi pertanyaan karena beda penilaian dari masing-masing guru ya, Bang. Ya, Bang, penilaiannya asesmennya, Bang ya. Ya. Ya kan, Bang? Ya. Karena kita ini nilai mana ya? Mana udah, Bang. Nilai kalau untuk asesmen, nilai untuk gerak ini kan contoh lah kayak dia bisa aja udah melalui pengamatan nih, Kak. Ya, melalui pengamatan. Ya, betul. Sebenarnya kita ini sesuaikan aja. Kalau guru mah bagaimana cara dia menilai anak itu tergantung dari gurunya. Strateginya gimana gitu. Sesuaikah anak itu melakukan materi yang kita sampaikan? Masalah sempurna dan tidak sempurnanya itu kan Iya, kita betul. bisa memberikan apa ya, nilai-nilai yang sesuai aja lah gitu. Tidak mungkin kita memberikan anak nilai di bawah standar gitu ya kan? Ya, betul. Oke. Ini pengayaan, oke, refleksi sudah. Contoh formatnya refleksi. Coba ke bawah, Kak. Kayak ini apa ya? Hampir sama dengan RPP yang saya ada ini nih. Jangan-jangan satu pabrik kita, Kak. Satu pabrik kayaknya ini. Iya. Ini kelas 4 ini, kelas 4. Kalau orang satu pabrik tuh Pak Maulana. Iya. Nah, Kalau sama-sama Pak Hermanto, sama berarti kita, Pak. Ya, sama, satu rengat. Ah, Pak Niko sama kita, Pak. Sama ada semuanya. Iya sama Alhamdulillah berarti. kalau gitu. Terkenal pabriknya Ya. kalau gitu kan. Makanya tadi Kak Maulana, saya sesuaikan dengan ini Kakak Maulana ini kan ngajar kelas 1. Kalau di RPP saya juga ada kelas 4. Itu ngajar juga sama lokomotornya tentang jalan lari dan lompat. Apakah kakak tadi melakukan itu dengan melakukan teknik dasar kombinasi atau teknik dasar aja? Maka saya tanya tadi kan kalau kombinasi itu udah fase keberapa gitu loh. Kalau kelas 1 itu biasanya itu teknik dasar. Itu pemahaman saya. Boleh nanti dikoreksi aja sama kakak-kakak nanti, Ya, Pak Hermanto atau siapa. Ya. Oke, untuk yang punya Kak Maulana, kemungkinan besar ini kayaknya sama semua dengan kakak ya. Kakak yang lain. Oke. Pabrik. Ini lembar kerja peserta didik. Oke, panduan umum oke. Ya. Pengamatan oke. Berjalan ini dia nilainya. Oke. Kita ganti ke kurikulum Merdeka, kurikulum apa ya? K13. Amin, Kak Ahmad ada nih, Kak? Kak Ahmad ya. Oke, yuk. Stop sharing. Hah? Ini Itu, Kak. ini bagikan screenshot itu. Boleh mana? Mana? Ini di Windows. Windows. Ah, ini tak boleh aja lah tadi yang kesal. Sudah jelas. Terima kasih. Kak Ahmad kelas berapa? Kelas 5 Kak? Kak dengar ya? Bentar. Kelas SMP kan? Dengar ya? SD Kak? SD, kamu SD kelas 5 ya? Kelas 5 Kak, iya. Kita lihat dulu kelas 5.
SD. Yang SMP siapa ya? Guru senior saya nih. Kelas 5, kelas 5. Bermain sepak bola ya, Kak? Iya, Pak. Iya, Kak. Yuk lanjut. Berarti kakak masuk ke pas apa tuh? Ini pas D nih, Kak. Kelas 5. Oke, kelas 5. Yuk. Oh, maaf, pas C, Kak. Pas C, maaf, salah. Nah, itu dia. Kadang bahasanya tuh apa ya, Kak? Belum terlalu dipahami. Oke, Baik, yuk. kakak-kakak semua, saya akan coba menampilkan RPP kurikulum 2013, yang mana saya ini mengambil kelas 5. Materinya kombinasi pola gerak permainan sepak bola, Kak. Iya, permain sepak bola. Jadi di situ ada metode media yang saya gunakan, media ada proyektor, menggunakan laptop, kemudian bahan tayang seperti PowerPoint. Kemudian alat yang saya gunakan atau bahannya buku pegangan guru, buku pegangan siswa, modul bahan ajar, internet, dan sumber lainnya. Oke. Kemudian metode pengajarnya pendekatan scientific learning atau pendekatan secara ilmiah. Kemudian model pembelajaran discovery learning, pembelajaran penemuan. Penemuan. Ya, penemuan anak. Tujuan pembelajaran melalui pendalaman cerita, pendalaman Kombinasi ya? ya, diskusi dan mendasarkan peserta didik. Mungkin tujuannya kayak tujuan pelajaran pertama menjelaskan kombinasi pola gerak dasar menendang bola. Ya, Selanjutnya menjelaskan kombinasi pola gerak dasar menghentikan bola. ya, Kemudian menjelaskan kombinasi pola gerak dasar menggiring bola. Selanjutnya memperagakan. Kalau tadi menjelaskan, sekarang memperagakan ya, Kak. ya, Memperagakan artinya mempraktekkan berbagai teknik dasar menendang bola. Selanjutnya memperagakan berbagai teknik dasar menghentikan bola. Terakhir memperagakan berbagai teknik dasar menggiring bola. ya. Jadi Pendahuluan. kegiatan pendahuluan selama 20 menit. Kelas dibuka dengan mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar siswa kita, peserta didik kita, dan mengecek kehadiran. Kemudian ada religiusnya, menjelaskan tentang tujuan, manfaat, aktivitas pelajaran yang akan dilakukan. Ya, Kemudian pembiasaan literasi, ya Kak, dari dulu ada literasi, pembiasaan Ya. membaca. Kemudian siswa diajak menyanyikan lagu daerah nasional. atau lagu nasional, boleh ya. Mungkin itu pendahuluan ya. Oke. Yuk, lanjut. Kegiatan inti. Jelaskan Kak. Ya, boleh. Ya, di sini hujan. Ya. Hujan ya? Kemudian kegiatan inti ini kurang lebih 100 menit. Yang pertama mengamati. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik. Kombinasi pola gerak dasar menendang bola. Dengan cara melihat atau kita menayangkan gambar atau foto sesuai dengan media yang dari atas tadi Kak. Ya. Kemudian menayangkan cara menendang bola dengan kaki bagian dalam, menendang bola dengan punggung kaki, menendang bola dengan punggung kaki bagian luar, Ya. dan menendang mendatar. Ya. Terakhir, tendangan melambung. Kemudian mengamati selanjutnya. Tuh, sebentar Kak. Ya Pak. Kegiatan inti Kakak sesuai nggak dengan materi yang Kakak sampaikan nih? Yang apa nih? Coba di atas sedikit, di atas pendahuluan. Kita lihat. Tujuan pembelajaran ya. Kegiatan inti dengan tujuan pembelajaran itu sudah sesuaikah yang Kakak sampaikan ke anak? Coba Gimana, ke atas, Kak? Coba ke atas dulu Kak, tujuan pembelajarannya. Tujuannya deh. Iya, agak miring nih. Iya, kurang dengar ya. Oke, di sini tujuan pembelajaran Kakak menjelaskan kombinasi pola gerak dasar menendang bola.
Iya, menendang bola berarti sini bagian dalam oke. Tendang mendatar. Tendang mendatar terus Iya, 2003 Pak. oke. Berarti tujuan pembelajaran dengan kegiatan itu ada sedikit ini ya, sedikit tidak Pak, kurang nyambung ya Kak ya? iya. Karena di sini kakak ada tujuan pembelajaran itu ada 6 kalau nggak salah ya. Menghentikan, menendang, iya kan? Tidak memperagakan, menendang. Oke. Oh, berarti kakak kegiatan kegiatan intinya ini ya, memperjelaskan lagi ya gitu ya dari tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, iya benar Kak. Oke, ya silakan Oke. lanjut. Oke. Yuk. Oke, kegiatan intinya sudah ke bawah lagi Kak. Kak Ahmad. Dahuluan kegiatan inti. Iya. Oke. Sekarang mengamati Kak, lembar kerja apa nih? Contoh materi soal, oke. Lembar kerja pemberian contoh-contoh materi soal untuk dapat dikembangkan peserta didik Ya, dari media interaktif dan sebagainya yang berhubungan dengan kombinasi pola gerak dasar menendang bola. oke. Kemudian membaca anak tadi dari awal membaca materi yang ada di buku bisa dengan melihat eh, penayangan slide gitu bisa juga ya Kak. Ya, bisa. Kemudian mendengar langsung dari guru bahwa Ya, menjelaskan menendang bola eh, ada berapa macam misalnya seperti itu Kak. ya. Kemudian menyimak menjelaskan pengantar kegiatan secara garis besar global tentang materi pelajaran mengenai kombinasi pola gerak dasar menendang bola Oke, untuk melatih kesungguhan ketelitian mencari informasi. Oke, sebentar Kak Ahmad. Yang kegiatan inti ini, kalau dengan saya SMA itu saya membuat berkelompok. Kalau kakak ini kan ada mendengar, ada membaca, ada menyimak. Kalau saya itu di SMA saya bikin kelompok 3. Karena apa? 3 itu saya memberikan kepada anak untuk membuat kelompok. Yang pertama, anak kelompok yang pertama yang visual atau melihat, ini kelompoknya. Yang anak yang mendengar, ini kakak mendengar ada juga, dan saya auditorial, itu ini kelompoknya. Dan juga anak yang melakukan kinestetik atau melakukan atau dia bisa memperagakan, itu anak kelompoknya ini. Jadi hampir sama dengan kakak, tapi kita bedanya kakak kurikulum 13, saya kurikulum merdeka itu aja. Cuman Kak Maula Kak Ahmad ini memperjelaskan lagi gitu loh. Tapi kalau diperkecilkan juga nggak apa-apa. Oke, yuk kita lanjutkan. Kita lihat lagi selanjutnya. Oke, yuk. Kemudian penutupnya Kak. Ya. Kegiatan penutup kurang lebih 20 menit. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan refleksi. Ya, oke. Kemudian siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Ya. Selanjutnya siswa melakukan operasi menjaga kebersihan kelas misalnya. Oke. Bisa kita setelah belajar setelah apa kan Kak? Setelah Iya, betul. di akhir kita mungkin ada sampah sama-sama kita gotong royong kita buang nak menjelang penelitian terakhir seperti itu Kak. Oke, ya lanjut. Kelas ditutup dengan doa dan dipimpin oleh ketua kelasnya biasanya gitu Kak. Oke, yuk. Sistem Kemudian penilaiannya? penilaian ini ada berapa penilaian yang saya buat. Penilaian pertama penilaian sikap. Sikap ini bisa kita dengan lembar observasi. Tapi Ya. ada juga saya bikin dengan pengamatan Kak, melihat oh si Anu ini tadi ketika belajar maunya main aja, misalnya ribut-ribut aja Kak. Itu sering tuh Kak. Itu kan Ya. bisa kita tandai gitu kan Kak. Ya. Kita kasih teguran. Maklumlah Kak anak SD kan Ya, betul. apanya minta ampun. Kemudian penilaian pengetahuan ini mungkin untuk kognitifnya nih bisa dengan tes Kak, tes tertulis gitu kan. Tertulis ya. Oke. Berarti berupa soal ya gitu ya. Iya Kak, betul berupa soal. Kemudian penilaian keterampilan, nah itu kita praktek tadi Kak, kita lihat skill anak itu, oh ini anak ini yang bisa pandai main bola gitu kan bisa tuh kita kelompok-kelompokkan
tentu anak yang pandai nilainya lebih tinggi daripada anak yang kurang, seperti itu Kak. Oke. Ya, oke. Kalau untuk pembelajaran inti tadi saya ulangi Kak. Ya, boleh. Sebenarnya kan banyak modifikasi pembelajaran yang saya lakukan Kak. Jadi ya tadi berkelompok, cara pemanasan sepak bola itu bagaimana, mengacu ke situ Kak. Kadang RPP yang saya bikin ini Kak hanya di kertas saja, maaf Kak ya, hanya seperti Ya. itu. Namun di lapangan itu kalau kita sudah semangat, inspirasi kita keluar Kak, mengajaran ini kita semangat ketemu tuh Kak, apa metode permainan ini yang mengacu sesuai dengan materi kita hari itu Kak. Mungkin seperti itulah Kak. Oke, bagus. Demikian Ya, Kak. oke. Coba ke bawah lagi Kak Ahmad. Ini habis penilaian apalagi sih di bawahnya? Apa Kak? Apa? Coba di scroll ke bawah, Oh, ke bawah Kak. Ya. Kalau Itu hanya sebatas ini ya. Ini berapa lembar sih? Kalau kurikulum 13 cuma seperti itu Kak. Itu tidak, itu tadilah jauh perbedaannya dengan kurikulum Merdeka kan Kak. Iya, Kita kira kan selama ini dulu pernah Kak. Ini saya cerita sedikit ya Kak. Gini. Boleh. Dulu kan ada RPP 1 lembar gitu Kak dulu. Pernah kan? Ya. Namun ketika kurikulum Merdeka sekarang Kak, kita lihatlah yang dijelaskan oleh Kak Isan tadi Kak. Panjang gitu Kak. Iya. Memang ada ada benarnya kan Kak? Oh ya. Sebenarnya kalau sekarang memang betul-betul kita itu RPP ya, atau perangkat pelajaran atau modul ajar. Sebenarnya kalau kita masih pakai 1 lembar itu tidak boleh lagi loh. Kalau untuk yang ini ya, peserta PPG, kalau masih pakai 1 lembar itu nggak diterima sama dosen. Sekarang itu yang masih dipakai itu zaman dulu. Sampai sekarang yang dipakai sama kayak Kak Maulana tadi, itu sama. Jadi memang kalau nggak salah itu ada berapa lembar ya? Kalau yang Kumar ini 12 lembar. Karena apa? Di situ sudah dicangkupkan materi-materi yang kita berikan ke anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keinginan kita. Jadi kalau yang untuk 1 lembar itu yang ke-13 itu memang nggak pakai lagi. Sebenarnya sebenarnya sama aja sih. Cuma itu tadi kita menambah lagi bagaimana tujuan pembelajaran kita ini tercapai ke anak gitu loh. Jadi yang punya Kak Maulana juga itu hampir sama, bagus. Yang punya Kak Ahmad Afandi ini kan K13 gitu ya. Jadi memang K13 memang seperti ini. Tidak Kak Maulana itu kan memang rinciannya diperjelas gitu loh. Kalau Kak Maulana, tapi Kak Ahmad Afandi kan hanya sebatas yang dibutuhkan. Itu contoh nih, tadi saya lihat nih punya Kak Ahmad tadi, kayaknya ice breakingnya nggak ada deh. Iya kan? Ice breakingnya nggak ada. Seharusnya dimasukin aja, nggak apa-apa. Kak, mungkin Kak kalau di SD, ya Kak? Ya. Kalau di SD itu Kak, kami itu Kak biasanya tidak fokus ke ice breakingnya Kak. Tampun kalau praktek di lapangan itu kami biasanya permainan-permainan kecil itu yang dikembangkan Kak. Misalnya mengejar kucing, mengejar apa tikus seperti itu kan, main hitam-hijau. Ya itu namanya ice breaking itu, ice breaking permainan. Iya, itu namanya ice breaking. Ya. Jadi kakak kasih dulu ice breaking ke anak sebelum memasuki materi pembelajaran kita. Nah, itu ice breaking. Siap, Kak. Ya, Kak. Nah, jadi dibuat dulu permainan supaya anak tuh nyaman nanti sebelum memasuki pembelajaran kita. Jadi kita kasih dulu ice breaking permainan gitu. Oke? Ya, itu tadi lah. Berarti tidak tertulis di RPP saya kan, Kak? Iya, kalau yang ini untuk K13, ya. Tapi kalau di sekolah kakak masih pakai K13 juga nggak apa-apa. Tapi gini, tergantung kakak. Tadi kan kakak udah nyampaikan, kalau udah di lapangan, kadang RPP ini tidak sesuai dengan kita di lapangan ya kan? Kita pakai, ya. Tapi bagaimana cara kita, mindset kita untuk ke lapangan itu, apa sih supaya anak tuh bisa minat belajar sama kita? Dibuatlah permainan tadi. Itu betul bagus kakak mau apa? Kak Mak Pandi. Dibuat permainan. Itu juga bagus. Terima kasih. Jadi gini kakak-kakak semuanya, sebenarnya RPP kurikulum K13 dan Kumar itu sebenarnya sama sih. Tapi penjabaran kita berbeda lagi. Bagaimana kita memasukkan kegiatan CP, TP, alur ceritanya gitu loh. Jadi semuanya dimasukin. Terus tadi
punya Kak Maulana tadi memang ada profil pembelajar profil Pancasila. Jadi seharusnya kegiatan pendahuluan itu setelah kita absen, kita memberikan kesempatan kepada anak atau peserta didik untuk melakukan kegiatan menyanyi nasional atau boleh melakukan membaca Pancasila. Itu boleh. Itu ditambahin aja. Itu bagus tuh. Oke. Mungkin ada lagi mau ditampilkan Kak Septianti. Itu keluar semua ya, Bu. Mati lampu, hidup lampu. Oke. Ini kenapa? Halo Kak Septi. Ya, SFT Kak. gantian Kak Septi. Mungkin ada tampilan Kak Orangnya apa? Septianti. Orangnya sibuk. Tak sibuk deh, Pak. Oke. RPP saya di laptop satu lagi, Pak. Oke, nggak Tuan apa-apa ya rumah, udah. tuan rumah sibuk. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah kita ini yang penting gini Kakak, nanti kan udah ditampilkan dari Kak Ahmad Pandi dan Kak Maulana perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Jadi memang betul-betul kalau kurikulum Merdeka itu memang modul ajarnya memang betul-betul banyak, berapa lembar tuh 12 kalau nggak salah. Kalau yang kurikulum K13 itu hanya sebatas saja, paling 2 atau 3 itu dia. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu memang betul-betul dijabarkan semua sesuai dengan alur cerita kita. Jadi yang mana seperti apa yang kita inginkan, yang tercapai nanti ke anak-anak peserta didik. Itu nanti tercapai. Jadi semuanya modul ajar itu bisa dipakai sih, sesuai aja. Kalau udah di lapangan pasti kita udah mindset pemikiran kita udah berubah nanti, tidak sesuai dengan modul ajar kita. Nah, jadi kalau udah di lapangan sebenarnya gini, praktek dan teori itu tidak bisa disamakan gitu ya. Kalau teori kita sampaikan bisa lah, tapi kalau pas udah praktek kita nggak sama dengan teori. Nggak sama. Jadi semuanya itu tergantung dari kakak-kakak aja. Bagaimana kakak caranya untuk modul ajar kakak ini tercapai kepada anak peserta didik tujuan pembelajaran kakak. Jadi semuanya anak itu memang betul-betul aktif dalam pembelajaran PJOK kita. Oke, mudah-mudahan kakak semuanya paham juga ini apa yang saya harapkan nanti ya. Tadi saya terima kasih juga untuk kakak Maulana dan kak Afandi. Mama Pandi ya sudah menampilkan slide-nya. Mudah-mudahan kakak semuanya sama juga modul ajarnya, tapi kita nanti tambahkan sedikit modul ajarnya aja atau metode pembelajaran. Oke, kita lanjut ke slide kita. Oke, Kak ini ya. Saya tambahkan. Bu, wis masak, Bu. Ibu Septi lagi masak deh untuk nanti. Iya. Mambu itu kan gini, Bu. Mambu sambal terasi. Oke. Mambu sambal opo to, Pak? Ya, kakak sudah kita kembali ke slide ya. Ini slide ya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Berarti ini sesuai aja ya Kak kebutuhan peserta didik. Tadi udah disampaikan dengan Kak Maulana tadi sesuai dengan modul ajarnya, sesuai dengan satuan pendidikannya. Kemungkinan itu apa ya? Sarana prasarananya sesuai tidak untuk kebutuhan peserta didik. Ini memang betul-betul harus dipahami juga tuh sarana prasarananya. Dan ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak semua dapat menyusun program relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita para kakak-kakak menyusun kurikulum. Tadi sudah. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini saya minta kakak-kakak slide yang ini ya. Saya minta slide yang ini, yang nomor 1, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai
sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Boleh kakak kasih komentarnya di chat kolom ya, sedikit untuk pertanyaan nomor 1 ini. Silakan kakak boleh untuk pertanyaan. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan di komen di chat kolom ya. Oke, sambil jalan ya kak. Kita sambil jalan. Oke, tadi ini. Jangan lupa nomor 2, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ini pertanyaan 1 dan 2 nanti kakak jangan lupa ya di komen di kolom chat ya. Dan nomor 3, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ini juga di apa ya, di komen di chat kolom. Oke, slide ke-24, sambil jalan ya kak, saya membacakan aja. Oke, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. 5, cukupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Ini aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini apa ya? Memang betul-betul kita tadi sudah mempelajari tentang keinginan Ki Hajar Dewantara itu memang anak-anak itu memang menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya gini, jadi kita sebagai guru PJOK betul-betul berfokus kepada peserta didik bagaimana cara anak itu mengembangkan dan fisiknya itu sehat dan bugar. Jadi kita betul-betul memperdulikan bagaimana perkembangan peserta didik yang sesuai dengan sesuai dengan yang kita ajarkan. Yang mana kita mengembangkan anak itu sesuai dengan kebugaran jasmaninya untuk kedepannya. Jangan sampai anak hanya cuma sebatas memahami aja, tapi kebugaran jasmaninya tidak berkembang. Itu salah. Jadi kita butuh yang betul-betul pengetahuannya dan juga kebugaran jasmaninya sejalan gitu. Oke, slide ke 26.
menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembang kurikulum PJOK? Silakan, kakak. Kata kuncinya apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh dikasih komentarnya? Langsung dijawab juga nggak apa-apa. Iya. Boleh di ini Kak, di komen. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Tadi ada 3 loh. Ada tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kalau nggak salah apa tadi ya? Boleh disampaikan aja. Kalau kakak mau pelajari di LMS ya, modul ajar ada itu 3 karakteristik untuk kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ya, boleh saya sampaikan ya Kak. Yang pertama itu fokus pada materi esensialnya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter anak peserta didik. Yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran. Jadi ketiga-tiga itu yang perlu kita pahami Kak dari dari modul ajar ini, dari modul LMS kita ini ya. Berarti ada 3 karakter yang perlu kita terus kita ingat untuk kita pahami. Oke, selanjutnya slide ini dia yang saya sampaikan. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni ini ada 3. Yang satu, pertama, fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini bersumber dari halaman 10 2022 dari Dewantara 1936. Ini maksud dari keinginan Ki Hajar Dewantara ya terhadap anak-anak kita untuk kedepannya menjadi manusia seutuhnya. Itu yang diinginkan. Oke, pada sisi akhir ini kakak-kakak mudah-mudahan kakak pahami modul LMS kita hari ini, yaitu kuatkan pemahaman tentang pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Tadi sudah ditampilkan oleh Kak Maulana dan Kak Ahmad Afandi ya, antara perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Sangat berbeda, tapi tujuan pembelajarannya sama aja. Tergantung dari kita aja. Bagaimana kita mengembangkan
dan memang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Oke, sekian dan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Hari ini kita sudah sampai waktu. Kita mulai tadi Kak Maulana, kita mulai jam 10.40 ya tadi ya. Jam 10.40 berarti kita sampai jam jam 12.15 gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kakak atau boleh menambahkan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini. Kak Herman? Hasil pembelajaran kita boleh direfleksi. Saya minta dari kakak-kakak untuk memberikan tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin Kak Ahmad Pandi? Iya Kak, gimana Kak? Boleh ini menambahkan apa ya? Cerita kakak tentang pembelajaran kita hari ini atau refleksi ya. Menurut kakak bagaimana sekarang? Gimana sih? Tentang hari ini, tentang pembelajaran kita ya, refleksinya. Saya minta dari kakak 1 atau 2 orang untuk memberikan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini. Coba yang lain aja dulu Kak, kasih Oke, kesempatan. Kak Maulana gimana? Kak Hermanto? Kak Hermanto. Boleh? Kami lagi nunggu hujan ini. Iya. Kak Hermanto boleh memberikan apa tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini? Pak Wira coba. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak, saya coba. Ya. Terima kasih kepada kakak, terutama kepada Bapak Presentator yang telah menjelaskan modul pada hari ini sangat bermanfaat bagi kami karena kami selama ini masih banyak kurangnya dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan lagi motivasi lagi kami untuk mengajar lebih baik lagi. Yang keduanya kalau diharapkan sering-sering kita mengadakan seperti ini atau pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar seperti ini, Pak. Karena kami merasa betul selama saya mengajar bisa dihitung ada seminar itu kecil sekali. Ya. Nah, jadi saya mengharapkan kepada narasumber untuk lebih banyak lagi mengadakan kunjungan-kunjungan seperti ini. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih Kak Hermanto. Ada tambahan lagi Kak Maulana, Kak Ahmad? Kak Nurmansyah boleh? Saya ingin dengar suaranya Kak Nurmansyah. Atau Kak Sri Purwati? Boleh Iya, tanggapannya? Pak. Ya, tanggapan kita tentang pembelajaran kita hari ini. Iya, terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya ya, selama mengikuti materi beberapa minggu ini, alhamdulillah sudah tahu bagaimana merefleksi, sudah tahu bagaimana guru menilai anak, anak menilai materi yang disajikan, terus berkoordinasi dengan siapa-siapa saja. Kiranya itulah Pak, ada beberapa ilmu yang baru didapat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini nanti ya alhamdulillah akan mendapat ilmu lagi yang lebih luas lagi. Kiranya gitu aja dulu Pak. Terima kasih Kak Sri Purwati. Yeah. Ada mau ditambahkan lagi Kak Maulana, Kak Ahmad Pandi atau yang lain? Saya ingin dengar nih gongnya dari Kak Ahmad Pandi sama Kak Maulana nih. Gongnya apa sih? Gitu loh. Ya, boleh silakan. Mungkin Kak sama lah apa yang disampaikan Ibu Pur dari Kak Pur sama Pak Hermanto tadi Kak.
Biasanya selama ini tidak pernah diadakan sebentuk PKG seperti ini kan Kak, jarang. Ya. Hanya kita keinginan kita pribadi mungkin kita ikuti webinar apa segala macam itu hanya. Tapi kalau dengan adanya pertemuan seperti ini sangat membantu lah. Ibaratnya adalah kita merasa oh seperti ini guru olahraga. Ya bagi saya pribadi ada ilmu yang baik mengapa tidak kita ikut selagi kita mampu ya gitu kan Kak? Ya betul. Benar itulah. Jadi ya itu tadi saling harga menghargai, hormat menghormati, saling mengingatkan teman. Mungkin alangkah baiknya seperti itu, berbagi ilmu itu yang penting. Betul. Ya. Itu dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Pandi. Kak Maulana, sudah dapatkah inspirasi Kakak tentang refleksi kita hari ini? Sama Kak. Ya. Sama kayak yang disampaikan teman-teman. Ya. Dari sekian kali kita pertemuan Kak, udah ada banyak sekali perubahan-perubahan yang kami rasakan, terutama dalam model mengajar. Ternyata tahu, sebenarnya kita udah ngerasain juga kan seperti ini yang benarnya, cuman kita nggak tahu itu Kak, itu sebenarnya masuk ke fase mana gitu kan. Jadi dari pelatihan mengikuti program PKG ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat. Kalau bisa harusnya kalau bisa guru olahraga semuanya ikut seperti ini Kak. Jadi merata kita untuk satu tujuan yaitu mencerdaskan khususnya di pembelajaran PJOK itu Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih gongnya Kak Maulana, Kak Ahmad, dan Kak Sri sama Kak Hermanto gongnya. Oke, sebenarnya kita betul-betul pahami tentang kuatkan pemahaman kita tentang pengembangan kurikulum merdeka ini ya, atau PJOK khususnya. Jadi jangan sampai mindset kita itu hanya kita ngajar aja, tapi bagaimana caranya kita peserta didik itu berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhannya sendiri, sehingga kebugaran jasmani yang dia dapatkan itu adalah kebugaran jasmani sehat. Jadi betul-betul kita memang pahami juga karakter anak. Jangan kita hanya cuman itu aja. Maksud saya itu gini, jangan nanti guru-guru yang lain mindsetnya kita terhadap guru PJOK ini hanya ngajar aja, tapi padahal kita punya strategi yang lain ya kan. Kita sebagai guru olahraga itu menginginkan atau mengharapkan anak peserta didik kita itu berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kebugaran jasmani yang ingin dicampaikannya, yaitu dengan tujuan kesehatan yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, itulah kakak yang dapat saya sampaikan untuk hari ini materi kita. Mudah-mudahan untuk kakak-kakak semuanya dapat dipahami dan dapat wawasan yang lebih baik lagi. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Sebelum itu kita ini ya foto dulu. Sesuai nanti jangan lupa kakak-kakak janji kita ya. Nanti kita pertemuan di SD berapa kalau nggak salah. Nanti saya 06 ya. Nanti saya Kak Maulana, Kak Ahmad Pandi nanti sama-sama berangkat ke sana. Ya. Siap Kak, siap. Oke. Ya, kita tunggu ya. Oke, sekarang kita foto dulu. Boleh kakak-kakak semuanya untuk diaktifkan kameranya ya. Silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Oke. Ya, kameranya kakak semuanya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yuk tangannya yuk kak, tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jangan lupa ya, tugas dan juga buat video ya, karena tanggal 18 kita sudah Video. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti kita ketemu di rakyat ya. Oke, terima kasih. Sang si peku gelang